Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini para pembicaranya udah nggak sabar dari tadi nih bicara nih. Cuma tadi ada trouble sedikit, jadi mohon maaf pada teman-teman semua yang baru bergabung menunggu lama. Mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu mari sama-sama kita buka mengharap keberkahan dari Allah. Kemudian kita juga doakan para pendiri, kemudian para pewakaf di Yayasan Insan Harapan Umat. Semoga bagi yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, dilapangkan kuburannya, diterima segala amal ibadahnya, kemudian diampuni segala dosanya. Bagi yang sakit semoga Allah segera berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan para kakak-kakak kita diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Kemudian bisa memberikan dampak positif bagi kita, khususnya bagi angkatan 16. Nah, Sejesko ya, namanya Sejesko loh kak. Oh ini, biar lancar dapat SMA yang teman-teman inginkan. Ala diniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Mudah-mudahan acaranya lancar sampai nanti berakhir. Wah, teman-teman semua angkatan 16. Alhamdulillah atas izin Allah bisa hadir di jam-jam sela-sela KBM-nya. Mudah-mudahan tetap semangat. Wah, karena sudah masuk semester 2 di kelas 9. Nanti kita tanya bagaimana perasaan kakak-kakak dulu ketika kelas 9. Luar biasa, mumet. Dulu masih ada UN kan ya? Masih ada UN dulu ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah UN-nya sudah tidak ada. Berarti mudah-mudahan perasaan gundah gulananya under pressure-nya juga berkurang ya. Tapi kalau masuk SMA, nah ini jadi pertanyaan buat teman-teman semua. Bagaimana cara memilih SMA sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan? Kemudian bagaimana juga menghadapi antara pilihan pribadi dengan pilihan orang tua. Nah, ini kita tanyakan ke kakak-kakak kita nih. Waduh, alhamdulillah sudah bergabung dari pukul 9.30 ya. Ada Kak Idam. Nah, Kak Idam ini angkatan, kalau teman-teman yang angkatan 16, Pak Fajar yakin, aduh ngomongnya pakai Pak nih, malu sama bertiga nih. Kelihatan tuanya saya ini. Jadi teman-teman semua jangan kaget kalau misalnya Kak Anati, Kak Sabrina, dan Kak Azizah manggil Pak Fajar itu Kak ya. Karena dulu memang dulu lagi. Yang masih muda sampai sekarang kan ya. Cuma dulu memang kulturnya itu karena apa ya? Saya pas jadi wali kelas, kebetulan pas angkatan 10 itu pas masuk kelas 7 Pak Fajar jadi wali kelasnya. Kebetulan ini kelas 74 semua nih. Coweters dulu sebutannya. Iya kan ya, coweters ya. Nggak tahu. Soalnya baru dengar kata cowet gitu. Jadi disebutnya yang putri itu coweters gitu. Waduh. Itu yang menamakan mereka sendiri ya. Kemudian jadi pertama kali juga itu Pak Fajar ikutin angkatan 10 dari kelas 7, 8 dan 9. Jadi cukup cukup mengetahui lah. Kemudian di angkatan ada Idam di sini. Nah, Idam ini kalau boleh flashback dulu Idam. Kalau teman-teman ikutin Instagramnya Pak Fajar itu, udah panggilan jiwa ngomong bapak nih, sudah bapak-bapak sekarang. Idam itu yang ada di IG-nya Pak Fajar tuh, yang foto di sebelah itu ya Dom ya. Wah, sekarang jiwa-jiwa fotografinya luar biasa ini. Nanti boleh di mention gitunya tuh. Hasil karya fotonya nih. Ini juga rata-rata anak fotografi semua ini sebenarnya nih. Jadi malu saya. Oke, Pak Fajar akan coba perkenalkan terlebih dahulu. Jadi sebelum nanti kita masuk ke sesi sharing, Pak Fajar akan coba mengenalkan terlebih dahulu siapa saja yang akan
menjadi pembicara, masya Allah. Ya, jadi ada 4 orang. Jadi ada 3 orang dari angkatan 10, angkatan S Fasco. Kalau angkatan 16 dulu kalau nggak salah ada yang nanya itu, minta tolong dong Pak, apa namanya, nama-nama angkatan dari angkatan 4 sampai angkatan 15 itu apa saja. Nah, kalau sekarang namanya Sejesco ya, bener ya teman-teman ya? Kelas 9 ya? Sejesco. Oh iya Sejesco, alhamdulillah Pak Fajar nggak lupa. Salah keserimpet bahaya nanti nih, diamuk 90 siswa ini. Namanya bukan, oh iya itu, alhamdulillah. Kalau angkatan 10 terkenal apa katanya? Logonya X gitu kan. X Pasco. Wah. Gitu kan. Ada di sini Kak Aziza Yasmin. Wah. Ada Kak Aziza Yasmin, ini alumni dari Inhar tentunya. Nah, tahun berapa sih Kak dulu ya? Tahun berapa sih dulu Kak? Lulusnya? Lulus 2017. 2017 ya. Alhamdulillah. 2017 lulus, kemudian berlanjut alhamdulillah dapat rezeki masuk ke IC Serpong. Nah, bersama ini berapa belas tahun? Kan 12 tahun bersama ada 12. Kak Sabrina nih. Kak Sabrina 12 tahun bersama Kak Aziza Jasmine sampai dibikin kuat tersendiri nih 12 tahun. Kalau sama Kak Anati berarti 9 tahun ya? Kan dari NF kemudian ke 9. ya, ke ini sebenarnya soulmate semua nih Bang, bertiga nih. Idam doang paling muda. Wah, kita salut ke Idam dulu dah. Wih, siap. Saya juga muda, nggak mau kalah pokoknya. Nah, jadi kemudian Kak Aziza itu melanjutkan di MAN IC Serpong, kemudian setelah lulus dari MAN IC Serpong lanjut ke UNS ya, di Universitas 11 Maret mengambil jurusan Food Science and Technology, teknologi pangan ya? Iya. Singkatannya TEPANG. Iya. Oh TEPANG, masya Allah. Tekpang. Oh TEPANG. Alhamdulillah. Waduh, ini perlu disebutkan ya nih? Nggak usah. Oh nggak usah ya? Skip aja. Oh skip aja ya. Nanti teman-teman kelas 9 Pak Fajar akan coba share ya. Nanti di grup wali kelas aja deh. Ini kalau baca CV-nya ini masing-masing ngeri-ngeri. Waduh, deg-degan juga Pak Fajar bacanya. Pakai bahasa Inggris soalnya. Ada pengalamannya, ada mentorship program IAAS Indonesia. Wah, jadi apa nih? Oh, banyak sekali nih. Nah, lanjut aja deh. Takut salah sebut soalnya Pak Fajar nih. Ini membela diri soalnya. Kemudian ada yang kedua, ada Kak Anati Syahida. Sama masih angkatan 10 Esfasco. Kemudian alhamdulillah setelah lulus dari Inhar 2017 melanjutkan ke SMA 3 Tangerang Selatan atau biasa disebut dengan NIPAM. Nah, nanti gimana cara dulu masuk NIPAM? Nah, kita tanya-tanya ntar ke Kak Anati ya. Kemudian yang ketiga ada Kak Sabrina Nur Arifah. Kak Sabrina jangan tegang ya, santai aja. Ini juga tadi bersama Kak Aziza di Inhar, kemudian lulus alhamdulillah dapat rezeki di ICS, IC Serpong. Kemudian alhamdulillah sekarang masuk masih di mana, di UI ya? Jurusan apa Kak Sabrina? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Sebentar lagi ini dua-duanya mau lanjut S2 ya kayaknya. Siap. Amin. Kemudian yang keempat ada Kak Muhammad Idam Farhan. Bener Idam ya? Namanya Idam ya? Benar, Pak. Alhamdulillah. Kak Idam ini angkatan 12, angkatan Diversio, yang sering menjadi menjadi rujukan. Kenapa jaket angkatan itu berubah menjadi biru semua dari angkatan berapa tuh? Angkatan 13 ya. Angkatan 13 sampai sekarang tuh kenapa jaketnya biru? Karena angkatan 12 itu terakhir kita berpengalaman memesan jaket angkatan di luar ya. Akhirnya jaketnya sangat-sangat tidak memuaskan. Makanya sering disebut dengan jaket warna kuning. Nah, Nebo. jangan disebut Kak, jangan terlalu vulgar. Kalau jaket kuning UI kan keren itu. Jas kuning ya. Wah. Kalau ini apa namanya? Almet ya. Nah, itu kalau Kak Idam angkatan Diversio, kemudian alhamdulillah
melanjutkan sekolah SMA-nya di IC Jambi. Nah, bagaimana Kak Idam bisa dapat diterima di IC Jambi? Kemudian bagaimana kehidupan di IC Serpong, SMA 3 dan IC Jambi? Kita akan sama-sama dengarkan. Biar lebih biar lebih terarah, nanti coba Pak Fajar akan kasih pertanyaan, Kak Aziza, Kak Anati, Kak Sabrina dan Kak Idam nanti menjawab pertanyaan dari Pak Fajar, gitu ya. Aduh, ke bawah-bawah Pak manggil. Fajar, tadi Kak Anati kuliah di mana, Pak? Oh iya, belum. Kak Anati belum dibilangin ya. Kak Anati itu sekarang sedang kuliah di ITB. Masya Allah. Waduh. Ngeri. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah di SMA 3 di Nipam, alhamdulillah dapat rezeki. Di ITB jurusan apa, Kak? Farmasi klinik komunitas. Waduh, Farmasi. Masya Allah. Farmasi sekarang lagi ngambil spesialis ya, kayaknya. Belum. Oh, belum. Masih ya satu. Oh, belum. Bentar lagi kan ya? Wih, siap. Amin. Nah, kemudian kalau boleh flashback sedikit, Kak Aziza itu anak kedua dari 3 bersaudara. Ada Kak Faiza, ada Kak Aziza, ada Kak Kemal Aziz. Kemudian kalau Kak Anati, kakaknya juga dulu di sini, Kak Rona Atika. Kemudian Kak Anati, Syaida. Kemudian, nah kalau Sabrina tuh saya lupa nama aslinya siapa kakaknya? Ingatnya nama panggilan. Ada dua loh. Iya. Ada Kakaknya Yang angkatan 5 siapa? Hafiz. Ah, Hafiz. Kemudian kalau yang kedua kan Farhan. Ya. Cuma nama lengkapnya lupa. Ingatnya Kacang gitu. Kacang dong nama panggilannya. Kemudian kalau Kak Idam itu ada saudaranya di sini ya dulu ya? Ya. Ada saudaranya? Ada. Agam. Gamma Maulana Akbar. Nah, itu. Alhamdulillah. Jadi semuanya punya keterlibatan di sini. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa nanti saling mengenal, kemudian nanti kalau ketemu di jalan berpapasan, oh ini dengan Kak Aziza ya, oh iya gitu, siapa ya begitu, ini Kak angkatan 16 sih ya gitu, kan keren. Nah, wah ketemu Kak Idam, wah Kak Idam, wah siapa ya gitu, saya nggak kenal, oh iya saya angkatan 16 Kak, saya Jesko, gitu. Oke, kita akan mulai ke pertanyaan pertama tentang bagaimana kakak-kakak semua bisa masuk ke SMA lanjutannya. Nah, bagaimana Kak Aziza, Kak Anati, Kak Sabrina, Kak Idam bisa lanjut ke SMA lanjutannya, bisa ke MAN IC Serpong, MAN IC Jambi atau SMA 3. Dimulai dari yang pertama dulu, dari Kak Aziza, gimana bisa tiba-tiba masuk, diterima ya jadi siswa ya, bukan masuk doang. Kalau masuk doang Pak Fajar juga bisa. Nah, silakan Kak Aziza. Kalau maksudnya gimana ya? Diterimanya alhamdulillah beruntung. Iya. Jadi prosesnya itu kan kalau nggak salah memang ada kriteria dari IC kan. Kalau pas tahun 2017 tuh pas angkatan 10 syaratnya tuh 5 besar ya? 7. Oh, 7 ya? Aku yang nomor 7. Nah, 7 besar ranking paralel bisa mengajukan ke MAN IC Serpong. Itu Kak Anati masuk di SMA 3-nya gimana? Kalau aku lewat tes gitu. Jadi kalau misalkan dulu di Nipam tuh ada kayak 2 jalur waktu angkatan aku. Ada yang lewat NEM sama ada yang tes. Cuman setahu aku pas di bawah-bawah udah nggak ada tes lagi. Jadi pure NEM semua. Gitu ya. Oke. Kalau Kak Sabrina gimana? Iya. Kalau aku dulu pertama milihnya ini Unzer. Cuman ditolak kan. Wah, ditolak. Terus karena alhamdulillah masuk ranking paralel, jadi dapat kuota buat daftar ke IC. Terus ya udah masuk IC-nya lewat tes gitu. Nah, kalau Kak Idam, nah ini Kak Idam nih. Kalau saya kan awalnya pengen masuk IC Serpong. Ini karena nggak masuk ke ranking ke itunya, terus kita bisa ngajuin IC lain selain IC Serpong.
itu dapat kuota kan maksimal tuh 10 ya IC Serpong. Iya. Jadi 15-nya itu 5-nya itu bisa buat IC lain. Di situ saya milih IC lain. Oke. Pak Fajar coba bantu ini ya. Meluruskan, jadi setiap tahun itu IC secara keseluruhan secara yayasan itu memang syaratnya beda-beda ya. Kalau yang IC Serpong biasanya pernah 5 ranking 1 sampai 5 paralel, kemudian pas angkatan 10 itu 1 sampai 7, kemudian tahun-tahun selain itu sampai 10. Nah, 1 sampai 10 bisa mengajukan atau mendaftar di Esman IC Serpong. Nah, kemudian bisa yang dari 11 sampai 15 itu bisa mengajukan di IC selain IC Serpong. Nah, kalau IC itu sebenarnya ada mana aja sih, Kak? Kalau boleh tahu, ini yang IC nih. Kak Idam coba. Dari IC ada di mana aja? Kalau IC itu dulu tuh sebenarnya kan baru cuma IC Serpong dan Gorontalo ya. Gorontalo cuma 3 kan. Kalau sekarang udah banyak, ada berapa ya? Kayaknya udah hampir di semua provinsi sih. Oh, sudah hampir semua provinsi ya? Ada ya? 20-an kayaknya. Masya Allah. So kemarin saya ikut yang FMIC itu 20 IC-an. Oh, 20 IC. Wah, jadi teman-teman semua informasinya bagi yang sudah, kan kemarin Bu Tika sudah rilis kepada teman-teman semua ranking 1 sampai 10 siapa yang dapat gitu kan. Kemudian diambil mau daftar ke Man IC Serpong atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tidak diambil berarti kan bisa teman-teman yang 11 sampai 15 bisa naik ke atas gitu kan. Pengalaman juga kan Kak Idam ya. Kalau nggak salah Kak Idam memang rankingnya juga awalnya nggak masuk 15 besar ya, Kak? Betul. Ya, ranking tengah. Kemudian dari ranking tengah, kemudian karena dari 11 sampai 15 nggak ada yang ngambil, akhirnya mengajukan kan ke sekolah bisa nggak dimasukkan, minta rekomendasi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa, karena dari 11 sampai 15 tidak ada yang ngambil, coba daftar dan alhamdulillah diterima. Kan rezeki siapa yang tahu kan ya. Kita wajibkan ikhtiar. Waduh, jadi ceramah ya. Pak Arif nih jangan ketawa-tawa dong, Pak. Itu ya. Nah, kemudian jadi teman-teman semua yang kelas 9 jadi bisa diambil pelajaran tuh. Pelajaran. Jadi kemarin kalau nggak salah ada yang WA Bu Tika tuh minta surat rekomendasi ya. Masuk 10 besar nggak ya? Kemarin itu ada, kemudian atau masuk 15 besarkah yang bisa minta surat rekomendasi untuk mendaftar ke IC Serpong maupun ke IC selain entah itu Gorontalo, Jambi, Pekalongan. Apalagi yang terkenal tuh? Ada IC apa lagi ya? Ada IC apa? Pasar ada Siak. Oh, Siak. Masya Allah. Ini kudet soalnya saya nih. Itu ya. Kemudian kalau pengalaman, nah tadi tentang bagaimana cara kakak-kakak kita masuk ke SMA lanjutannya, jadi memang melalui proses dan mengikuti syarat ya, prosedur yang berlaku di SMA bersangkutan. Nah, kalau Kak Anati tadi ada tes, kalau dulu masih ada UN, jadi kalau boleh tahu Kak, dulu UN-nya berapa Kak nilainya? Nggak inget. Oh, nggak inget ya? Jujur nggak inget. Udah lupa. Berapa Bu Tika? Bisa bantu? Biasanya Bu Tika inget nem-neman. Wah, lupa nih Bu Tika nih. Itu. Jadi apa namanya? Masih ada jalur tes ya. Dari tes kemudian dari Nama Pak Fajar kenapa? NEM-nya Anati dulu berapa, Bu? 40 bukan? Lupa. Enggak lah, jauh. Biasa aja nih. Harus buka para ribbon. Waduh. Berat itu kalau buka ribbonnya, banyak banget soalnya. Nah, itu. Jadi, ya. Dalam. Kemudian kalau sekarang karena syaratnya berbeda, kalau dulu kan berarti effortnya ya. Kalau sekarang kan bentuknya zonasi nih teman-teman semua nih. Nanti akan ada sesi di angkatan 16 itu, nanti kita ngundang juga yang masih fresh graduate ya, minimal 2 tahun ke atas untuk menjelaskan bagaimana zonasi itu. Tapi kalau sekarang kita akan lanjut ke pengalaman atau dinamika selama di sekolah kakak-kakak ini. Lingkungannya gimana, kemudian perjuangannya gimana, belajar di sana KBM-nya gimana sih, atau apa sih yang enak selama di
sekolah SMA-nya gitu. Nah, itu ya. Dimulai dari Kak Idam dulu deh. Waduh, dari saya dulu. Iya. Gantian. Dari mulai apanya nih? Dari beda, kan saya di Jambi, agak beda kultur gitu. Kak Idam anak Tangsel ya? Iya. Anak Tangsel. Masuk ke Jambi. Jambi. Pas masuk gimana Kak perasaannya? Pas masuk agak beda banget ya, karena saya juga di sana sendiri. Ya langsung dilempar aja gitu. Waduh, sedih banget dilempar. Ya di sana habis itu bahasanya kita agak beda. Mereka kan ngomong Jambi, jadi gimana ya? Gimana beda lah gitu. Budaya rasanya juga ngomongnya agak beda. Kadang agak ngomong di kantin itu agak beda karena dia bahasanya agak susah dipahami awal-awalnya. Gatel gitu kuping itu ya. Kalau untuk sistem ininya ya belajarnya. Pembelajarannya gimana Kak? Untuk pembelajarannya biasa kita bangun pagi terus sekolah. Pertama tuh ngaji dulu, tadarus kan. Pagi makan dan tadarus, habis itu belajar dari jam 7 selesai pulang jam 5. Jam 5 jam 4-an lah, saya lupa. Habis itu di situ kita istirahat, biasanya kadang ada yang nyuci atau ada yang olahraga gitu. Anak olahraga sesudah itu nanti maghrib kita makan. Sudah makan, nanti kita tadarus bentar sampai isya. Biasanya itu ada yang kitab kuning dan lain sebagainya, kadang ngasih gitu. Nah, habis itu baru setelah isya kosong sampai nanti jam dari jam isya kita sampai jam 10. 10 itu ada belajar malam. Belajar malam. Habis itu bebas juga sih, bisa main juga. Waduh, bisa main. Bisa main, ya. Nggak, tapi masuknya kita masuk kelas, kita masuk kelas tapi bebas di situ. Oh iya. Boleh bawa HP nggak Kak dulu Kak? Saingannya gimana Dan? Kenapa Bu? Persaingannya di sana gimana di kelas? Wah. Cukup. Pokoknya jelas kalau kalian masuk IC pasti nilainya itu tinggi karena KKM-nya tinggi. Berapa sih Kak KKM-nya? Biar bikin shock nih. KKM apa? Pulang KKM akhir saya atau awal? KKM ya, boleh di awal lah. Awal tuh saya itu awal tuh 80 atau 75, 80. Pas di Terus akhir. pas di akhir itu bisa sampai 95. Makanya nilai rata-rata saya itu 97. Gitu. Nah, ini belum ke Kak Sabrina nih. Siap-siap Kak Sabrina nih. Yang tadinya tidak pernah remet ya. Ingat banget kalau ketemu di IC nih. Wah, di sini gitu. Sama gitu ya. Nah, kemudian kalau persaingannya, kalau di Jambi itu kan tadi berarti semi-semi kayak mirip-mirip kayak pesantren gitu ya kayak. Kan ada asrama, memang IC itu ada asramanya, kegiatannya. Kemudian fasilitas berapa? Luasnya berapa sih Jambi itu? IC Jambi? Jambi luas banget ya? Luas dia, luas banget. Kalau tadinya kan dari tanah kosong kan. Lebih luas dari IC Serpong berarti ya? Iya, lebih luas. Dan kalian juga kalau sore-sore bisa menemukan monyet kadang. Tupai, jadi agak asik ya. Agak hutan-hutan gitu ya temannya. Terasa temannya di hutan ya. Memang ini Kak Idam, bukan di perkampungan gitu kan? Kalau kayak IC gini kan udah di antara apartemen, perumahan. Kalau di sana enggak ya? Enggak, di sana jalan kosong. Jadi itu benar-benar kita tuh satu jalan panjang. Itu cuma ada dua wilayah ke sekolah unggulan. Yang satu dari IC, dari Kemenak, yang depan itu sekolah Titian Teras, itu dari pemerintah Jambi. Itu emang dikasih kayaknya dua tempat luas buat dua sekolah unggulan itu. Siap. Berapa persen yang siswanya di luar Jambi? Jadi maksudnya bukan dari wilayah Jambi. Bukan putra daerah ya? Kuotanya. Kemarin kalau di angkatan banyak nggak? Maksudnya banyak nggak teman Kak Idam yang keluar orang Jambi gitu? Lumayan banyak. Tapi rata-rata masih di daerah Sumatera. Karena ada yang di Riau, ada yang di
itu Iya. Padang dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang di Jawa kok, tapi nggak terlalu banyak. Iya. Ay, keren Bikin- banget ya Kak Ida, berani ya merantau Berani. dari kecil, keren. Nanti kita undang yang di Gorontalo nih ntar. Ada yang di Gorontalo sama, kalau dulu berarti Idam kakak kelas yang di Inhar Jambi juga nih ya? Ada Hendi Pradana, angkatan 9 ya? Tapi udah lulus. Ya udah lulus kan. Sekarang lagi di ITB juga kalau nggak salah. Ya, Kayaknya udah selesai deh Kak. Itu kan Hendy angkatan 9 hari ini. angkatannya, iya maksudnya udah selesai. Udah selesai ke Anati ya? Hendi ya? Tahun ini sih. Tahun ini ya? Oh, I see. Oh, itu kan. Kemarin soalnya Barengan Rona berarti ya? Kak iya. Rona ya? Enggak di bawahnya, Bu. Oh di bawah Rona. Oh. Mm-mm. Kan angkatan 9, Rona itu angkatan 8. Iya. Sama Faiza. Rona tuh kan. Iya. Apal, kemarin baru ngapalin BTS-nya soalnya. Buka kartu saya. Cuma yang lupa tanggal lahir, lupa tuh. Ingatnya cuma bulannya doang. Wah, kita ternyata bertiga sama nih. Bulan Maret kan. Nah, iya. Nah, tanggalnya beda. Nah, itu. Oke, kemudian dari Kak Sabrina gimana? Selama di IC Serpong nih. Dari apanya nih? Dari awal masuk ya? Ya pas masuk, awal masuk gimana? Awal masuk ya kaget banget lah. Karena kan dari yang apa bukan anak asrama, terus tiba-tiba harus pisah sama orang tua, harus jauh dari orang tua gitu. Terus pertama kali tuh nggak boleh ketemu orang tua selama berapa bulan ya? Kalau nggak salah 2 bulan gitu, nggak boleh dijenguk kan sama orang tua. Masya Allah. Terus kayak Mantap sekali. terus pas pertama kali kan ada kayak namanya matrikulasi, itu kayak apa pendahuluan gitu, pengenalan pelajarannya. Terus kayak pas di kelas aku kan duduknya agak belakang, terus kayak pas apa dengerin penjelasan gurunya kayak cuman bengong doang. Terus pas gurunya ngasih pertanyaan, ada aja tuh anak yang bisa jawab, terus kayak kok dia bisa jawab. Tadi dia jawab apa, tadi gurunya jelasin apa aja nggak tahu gitu. Terus ya gitulah, apa masih shock juga kan. Terus kalau di IC itu yang namanya remedial tuh kayak udah biasa, yang nggak biasa justru malah kalau nggak remed itu kayak wow. Waduh. udah biasa kalau dapat nilai itu kayak nilai apa kayak angka-angka di kalender. Kalender kan cuma sampai 30. Iya. Nah gitu deh pokoknya. Iya. Terus kayak udah remed lagi nggak lulus. Itu sering banget. Kayak biasanya juga ada apa pelajaran yang remed sangkatan, kayak sangkatan tuh cuman 5 orang doang paling yang nggak remed. Terus apa ya, kalau misalnya kehidupannya, kalau dari bangun tidur itu kita subuh bangun tidur, terus sholat berjamaah di masjid, habis itu tadarus, habis itu siap-siap untuk berangkat sekolah, sarapan gitu-gitu. Habis itu ada apel gitu. Nah apel itu gak boleh telat, kalau telat tuh kayak ada hukumannya. Terus habis apel kita ke masjid buat sholat duha sama tadarus. Nah habis itu kita belajar di sekolah sampai jam setelah asar lah. Terus habis itu bebas sih, habis itu istirahat gitu. Habis itu maghrib makan dulu, makan sore. Habis makan sore itu kita sholat maghrib berjamaah di masjid. Terus habis itu ada kelas malam. Biasanya kelas malam itu buat mata pelajaran yang kayak agama gitu-gitu. Terus habis kelas malam sholat isya. Habis sholat isya bebas lagi. Kayak biasanya sih kalau yang malam tuh dipakai buat ngerjain tugas. Nah kalau di IC kan nggak boleh bawa HP, tapi boleh bawa laptop. Nah laptopnya itu disimpan di sebuah tempat kayak warnet gitulah buat nyimpen laptopnya anak-anak. Nah paling kita bisa
mengakses laptop itu ya di jam-jam tertentu doang. Ya malam itu. Habis itu tutupnya sampai jam 10. 10. Habis itu harusnya sih tidur kan. Tapi ya paling kita masih main-main gitu lah di asrama. Atau enggak belajar buat kalau misalnya ada ujian. Habis itu udah tidur, bangun lagi. Itu sih gitu ya? kayak gitu. Rutinitasnya begitu ya Kak? Iya. Wah. Kurang lebih kayak gitu. Kelas nggak sama itu Sabrina waktu itu kan bertiga ya, sama Aziza sama siapa satu lagi? Askia. Satu kelas nggak? Satu kelas nggak? Kelas 11 ya? Kita sekelas. Sama kelas Aski. tiga. Aku sama Aski. Apa kita bertiga? Oh, Nggak tahu saya. Aku lupa juga sama Sabrina sih aku. Kita kelas 11. Iya, Oh, kita kelas kelas 11. 11. Kelas Iya. 11. Pas kita kelas 11 Kelas ya? 11 barengan. Oh, JB Oh. ini. Aku pernah sama Aski kelas 10. Oh iya. Nah, kalau tadi Aski Kak, juga sama, suka remet juga. Ya sama. Wah, Budika. nah, Semuanya remet. itu berarti teman-teman semua yang sering remedial nggak usah takut, dan nggak usah malu remet ya. Yang penting kan hasil sendiri kan. Wah, ini nggak usah remet. Wah, ya. Tadi boleh spoiler dikit kan, tadi udah spoiler tuh. Jadi yang biasanya di Indahar nggak pernah remet masuk IC remet ya. Begitu kan ya. Biasa aja gitu. Kayaknya bisa dihitung nggak remetnya tuh berapa kali. Iya, jadi nggak usah aneh. Teman-teman semua yang angkatan 16 nih, waduh remet ya nggak apa-apa. Gitu. Yang pasti harus tetap usaha dan ikhtiar. Kan yang dinilai oleh Allah usahanya. Persaingannya gimana Kak? Gimana ya? Ambis-ambis sih anak-anaknya. Oh. Terutama yang kalau emang udah pinter, dia emang rajin juga. Terus kayak kita harus, kalau misalnya kita nggak bisa, paling kita minta ajarin. Biasanya tuh ada apa namanya? Inisiatif gitu ya? Iya, sekumpulan anak yang emang mereka kan pintar. Terus misalnya udah musim UAS, mereka kayak bikin rangkuman gitu buat kita. Oh iya, Masya Allah. Mantap. Bisa ditiru teman-teman angkatan 16 nih. Biar bantu teman-teman yang lain. Gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Anati. Wah, gimana nih? Di Jadi dulu Nipang. kali yang masih ica-ica. Jija, ntar pertanyaannya beda Kak Jija mah. Oh, Biar kan tadi udah IC, biar saya tanya yang lain ntar. oke. Pertanyaan sulit pokoknya. Siap-siap, J. Kalau aku negeri ya. Jadi awalnya kagetnya tuh karena kaget codenya sih. Ya biasalah, stereotip kayak dari aku SD, SMP kan swasta. Habis itu masuk ke negeri. Beda gurunya beda dan temen-temennya beda. Jadi kayak biasanya ngeliat orang semua pakai kerudungan, terus gitu-gitu kan. Kalau misalkan di negeri itu kayak kaget, oh orang ya misalkan ada yang kerudungan, ada yang enggak, terus ada yang nangis juga. Nah terus aku tuh kan yang jalur tes. Kalau yang jalur tes itu aku kayak di satu kelas, terus itu nggak di terus-terusan 3 tahun sama mereka terus, jadi nggak di rolling lah gitu. Nah terus kebetulan ya alhamdulillah teman-temannya tuh yang di kelas itu tuh termasuk yang kalem-kalem lah, bukan yang kayak gimana-gimana gitu. Soalnya kalau yang di kelas-kelas lain ya bisa dibilang lumayan bebas gitulah kalau dibandingin sama SMP gitu. Terus kalau misalkan pelajaran, kalau SMP mungkin ya tau sih, yang aku ngerasain waktu SMP tuh kayak karena muridnya dikit, terus mungkin swasta juga, jadi tuh guru-gurunya tuh bener-bener kayak ngajarin yang bener-bener diajarin gitu loh. Kalau nggak ngerti tanya dan diladenin gitu. Kalau SMA aku di Nipang, ya udah gurunya kayak nggak niat ngajar gitu loh. Jadi kayak ya dilepas, kayak ya udah masuk, kadang kayak masuk nggak ngapa-ngapain terus keluar gitu loh. Jadi kayak ya udah kayak ya udahlah mandiri sendiri gitu. Sebenarnya kayak menurutku pinter-pinter nyari teman aja sih. Saya kalau misalkan dapat pergaulan yang kurang, ya udah bisa lepas gitu loh, kayak baik pelajaran gitu. Padahal tapi kalau misalkan aku dapet teman-teman yang baik juga, jadi kayak ya udah masih bisa belajar sendiri, terus masih bisa ngambil sendiri, malah kayak
jadi kayak nggak belajar dari sekolah gitu loh, kayak kadang tuh kayak ih ngapain sih sekolah, soalnya Oh, iya. bener-bener kayak Iya. beneran kayak di sekolah juga nggak ngapa-ngapain gitu, kayak dapet ilmunya juga kurang gitu, nggak ada pelajaran, jadi kayak lebih belajar sendiri, belajar sama temen-temen gitu. Itu sih paling beda bangetnya dari SMP. Kemudian tadi Kak, kalau KKM-nya berapa sih di Nipam? Oh KKM Nggak jauh beda di Inhar apa? Kan di Inhar dulu katanya, wah kalau kata orang tua, KKM di Inhar mah kecil 75. Nah kalau di Nipam berapa? kayaknya sama deh, 75 apa 80 ya, 8. tapi kayaknya normal, maksudnya nggak yang tinggi-tinggi banget gitu, cuman ya emang nilainya tuh dikatrol berasa, jadi kayak jujur ya, Waduh, jadi mantap. kayak Ini fun fact berarti ya, fun fact. Tadi baru mau tanya, Bener, bener nggak sih itu guru di bener. negeri itu nggak care ya Nggak gitu? tahu. Iya benar, dan Oh, gitu. setahu aku kalau aku kan nih Ah. di Munzar tuh lebih mengatrol, jadi lebih dinaikin. Soalnya aku tuh kayak sering remet juga kan, tapi nggak sesering Aziza sama Sabrin. Coba kayak ya udahlah, kayak aku juga nggak terlalu mikir nilai SMA dulu, karena aku flashback lagi. Jadi dulu aku tuh milih Nipam karena pilihannya tuh aku antara Nipam sama yang Manfaat. yang di Jakarta. Iya Manfaat. Aku daftar dua-duanya, malah keterima dua-duanya, terus aku mikir dua-duanya kayaknya SNM-nya susah. Jadi aku emang dari awal udah niatin nggak ambil SNM, terus ngambil SBM itu. Jadi karena di Nipam lebih deket, jadi aku ngerasanya kayak lebih fokus lah, belum bisa fokus buat nyiapin SBM-nya gitu. Nah terus ya udah ngambil Nipam. Nah terus tadi tuh, nah kalau misalnya di Nipam itu sebenarnya nilainya dikatrol, tapi SNM-nya juga kurang bagus gitu loh. Jadi kayak aku nggak terlalu mikirin nilai-nilai di sekolah. Jadi kayak ya udahlah, yang penting belajar, dapet ilmunya, terus kayak fokus sama yang penting dulu tuh. Kalau SBM kan paling ya udah matematika sama IPA gitu lah ya. Terus ya udah, terus nilai-nilai yang di sekolah jadinya sering remet, tapi ya udah remet aja gitu. Terus kayak tiba-tiba nilainya bagus aja, sumpah beneran kayak gitu. Luar biasa. Di rapot iya. Dulu berapa Kak itunya Kak? Apa KKM-nya kalau di sana berapa? KKM-nya berapa ya, antara 75 atau 80 gitu. Oh masih Tapi sama di Inhar berarti ya? sama, tapi itu karena di Rakatol. Kalau di Monster kan tinggi-tinggi kan ya? Ya 90. Iya, mereka tinggi-tinggi, jadi kayak dinaikinnya tinggi banget. Kalau di aku juga kayak mereka tuh ngetrolnya kayak misalnya aku tuh kalau nggak salah, pokoknya seingat aku tuh sering remet. Terus harusnya remet kan ya udah dapet KKM gitu ya, atau nggak tinggi-tinggi amat lah, 80-an gitu, tapi kalau misalkan di rapotnya lumayan kayak 90-an gitu. Terus kayak dinaikin tiap misalkan semester 1-nya berapa, semester 2-nya naik, semester 3-nya naik, itu tuh kayak dia udah dikatrol sama mereka gitu loh. Jadi kayak udahlah, jalanin aja. Masya Allah, ya alhamdulillah. Yang pasti sekarang berkah masuk ITB lah. Ya, Karona juga sama ya? Karona ITB juga ya? Iya. Nah, gitu. Kayak sama kayak Mama juga ya? Ya, Iya. Mama juga ITB kan dulu. Satu alma mater keluarga, jangan-jangan. Dia tingginya farmasi, keren Masya banget. Oh, kalau Allah. ibu bukan Mas. Ibu apa? Ibu teknik kimia. Aku Oke. sama Oh, kakak. teknik kimia. Masya Ya, Allah. pokoknya alumni ITB ya, satu jasa alma mater ya. Keren Mm-mm. banget ya bisa ngikutin Mama. Iya. Kemudian apalagi ya, paling tadi persaingan. Kalau persaingannya berarti tadi dari cerita Kak Anati gimana persaingannya? Biasa aja. Saingannya lumayan sih, soalnya di kelas aku lumayan pintar. Maksudnya yang pintar banget gitu, lumayan jomplang gitu. Kalau yang pintar banget gitu. Masuk kelas, berarti Kak Anati masuk kelas unggulan atau kelas apa namanya? Akselerasi? Masuknya kalau bukan CI, kalau akselerasi. Oh, beberapa dulu bulan. masih CIBI ya dulu ya? CIBI ya? Oh iya dulu iya. kayak gitu. Jadi teman-teman semua, kalau dulu pas berapa tahun yang lalu ya, sebelum ada zonasi itu ada jalur CIBI, cerdas istimewa, ada bakat istimewa gitu kan. Ada lagi jalur luar biasa. Perlu diundang nggak ya? Butika ntar kita ngundang nggak jalur luar biasa? Nah itu. Dan Jalur luar biasa apa yang akselerasi?
Jalur apa ya? Ini masalahnya live di YouTube ya? Ya Pak? Live YouTube gak? Enggak kan? Enggak. Ntar bisa di-cut maksudnya. Aduh, agak-agak takut nih kalau live gitu. Saya ngeri-ngeri Ikat ya. sedih. Iya, ntar mudah-mudahan nggak live di YouTube ya. Bisa di-cut ya Pak? Ntar kena copyright gitu. Aduh. Enggak live kan ya? Enggak live. Alhamdulillah. Saya juga mau nanya tadi mikir dulu, live dulu nggak ya? Oh enggak. Alhamdulillah. Gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau dulu sekarang ada zonasi, ada jalur prestasi masih ada, cuma jalur putra daerah masih ada kalau di SMA 2 ya. Afirmasi, jalur afirmasi. Bukan Mm-mm. putra daerah, afirmasi. Ya, afirmasi ya. Sama prestasi, sama Jalur yang itu, pindahan. yang satu lagi jalur yang luar biasa. Ya itu jalur luar biasa tuh maksudnya biasanya lewat pintu itu prestasi kan gede ya, Iya. lumayan kan jalur prestasi itu, dan biasanya anak-anak yang jalur prestasi kan langsung diambil sekolah, terus diambil sekolah terus dimasukinnya ke jalur reguler Kelas setiap reguler. harinya. Nah kan begitu kosong dong jalur prestasinya untuk bla 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 bla. Iya, itu off the record aja Bu. Nah, udah tahu semua. Oh, udah tahu ya? Enggak perlu. Itu rahasia yang sudah menjadi rahasia umum. Nggak usah iya. diomongin. Oke, terima kasih Kak Nati. Kita lanjut ke Kak Aziza. Wah. Kalau Kak Aziza pertanyaan tadi sudah kan mirip-mirip sama Kak Sabrina kan tentang kegiatannya. Kemudian kalau pengalaman selama di IC, pengalaman selama di IC gimana Kak? Kegiatannya kan kalau berarti rutinitasnya sama nih dari bangun tidur ke tidur lagi tuh. Nah menurut Kak Aziza gimana? Ya sebenarnya ya sama kayak Sabina. Paling kalau kita tuh setiap ibadah masih gimana ya, kayak sholat subuh itu kan nanti ada hukumannya kalau misalnya telat ke masjid. Dan ke masjidnya tuh misalnya kalau subuh, khusus subuh itu harus 5 menit sebelum azan tuh kita udah harus sampai sana, harus sampai masjid, udah sampai di pelataran. Kalau misalnya kita telat tuh ada namanya izin reguler, izin kita keluar asrama tiap 2 minggu tuh bisa jadi nggak dapet. Kalau telat itu, kalau cewek biasanya di pelataran masjidnya, kalau cowok tuh beda lagi karena mereka lebih wajib kan. Terus sama biasa kayak Sabrina tadi, paling nyuci kalau sore, biasa kegiatan biasa ini. Nyucinya nyuci pakai tangan apa pakai mesin Tangan cuci? lah, Oh, pakai tangan. tapi bisa laundry. Laundry ada. Bisa diambil juga ya sama orang tua ya. Bisa, itu juga ada pilihan Mutika. Itu Oh, pilihan. kayaknya Terus ASKI Aziza itu. milih yang mana nih? Aku karena orang tua aku kerja jadi ya kalau nggak laundry sih. Kalau Sabrina dulu milih apa? Nyuci sendiri apa dicuciin mama? Sama kok kayak Aziza. Oh, iya. Kalau nggak laundry, nyuci. Tapi lebih sering laundry sih. Soalnya kayak kurang aja gitu waktunya. Wus. Waktu kurang 24 jam kurang ya, Kak? Coba kadang malam-malam. Pada Oh, malam ya? secara umum rata-rata tidur berapa jam sih kalau di IC? Maksudnya bebas dari tugas itu berapa jam tidur, atau bisa setiap hari tidur jam berapa? Kan kalau bangun jelas subuh ya. Iya, kalau kita biasanya gini ketika ada jam khusus kita keluar asrama tuh misalnya jam 10 malam kita semua udah harus masuk ke dalam asrama masing-masing. Jam 10 malam. Jadi semua kegiatan tuh kayak otomatis ditinggal kecuali ada beberapa kegiatan lain yang kayak misalnya diminta tolong guru buat melakukan sesuatu. Terus ya berarti tapi habis itu terserah kita mau tidur jam 10 itu atau boleh lebih malam, tapi biasanya kita jam 10 masih rame, paling tidurnya jam 3 sampai jam 4-an sebelum subuh itu. Terus tapi pernah nggak tertidur di kelas gitu, ada cerita Oh. tidur di kelas? Kalau Soalnya awal-awal kalau pasti pernah ada cerita diberita. ya. Iya, Gitu. karena ini kan kita apa sih namanya? Kita belajar apa sih bahasa? Apa dah? Adaptasi, kan kita adaptasi. Oh, ada apa? Adaptasi. Oh, Kita adaptasi sama ritmenya, apalagi ritme itu kan kayak cepet banget gitu. Nah, iya. Nah itu biasanya kalau aku dulu misalnya biasa tidur di rumah tuh abis isya itu udah selesai belajar, kita pasti udah selesai abis isya, semua tugas sudah kelar terus tidur gitu kan.
Kalau di IC tuh tugas tuh nggak bisa selesai jam 10 tuh nggak bisa gitu. Pasti molor. Jam Entah 12 karena gitu. kemampuan, entah karena kemampuan kita yang mulai melemot atau bagaimana atau tugasnya. Jadi pokoknya lama baca tugas tuh nggak bisa sehari. Ini gitu. curhat nih. Iya. Waduh, mantap. Wah, tapi alhamdulillah kan, perjuangan ya. Alhamdulillah survive. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Dulu teman-teman pas 9 nih ya, berarti kan sering banget ngeliat Aziza, Sabrina dulu tuh sama Azkia ya. Kalau sholat zuhur, Aski kalau sholat zuhur mereka belum selesai tuh bertiga bareng berdoa lama banget, sujudnya lama banget kalau sholat ini. Kalau sholat sunnah ya, kayaknya doanya sama ya, pengen ke IC bareng. Masya Allah, akhirnya bareng juga ke IC bertiga. Sudah dikirim kalau kalau sholat itu. Kalau sholat sunnah kan suka bertiga tuh berjejer tuh, badiah pasti lama banget sujud akhirnya. Doanya sama. Doanya panjang berarti. Keluarnya bertiga tuh bareng. Iya, amin. Mudah-mudahan angkatan 16 ada yang ke IC lah nih. Amin. Terakhir kita siapa? Tahun kemarin ada ya Pak ya? Pekalongan. Yang Pekalongan ya satu ya. Jadi teman-teman yang kelas 9 ini kalau memang misalnya tidak masuk 10 besar jangan takut. Masih ada IC lain. Kak Idam ya, masih ada IC lain kayak Kak Idam, Kak Hendy, terus kemarin Kak siapa Kak? Ada Fatih sama Fatih itu guru IC anak di mana? Di Gorontalo. Ada 2, Fatih sama siapa tuh lagi? Gorontalo ya. Sama Rizky kan? Terus yang di Pekalongan siapa ya kemarin ya? Aduh kok jadi lupa ya? Lupa. Saya lupa juga, Bu. Nah, itu jadi jangan takut kalau mau punya kemauan dan mau bekerja keras untuk belajar, insya Allah bisa. Dan jangan takut juga, di negeri juga tidak kalah. Oke ya, tadi contohnya Kak Anati ya, cuman di negeri menunggu waktu aja ya, karena waktunya kan tertentu dan kalau tidak bisa jalur prestasi berarti memang harus zonasi. Nah itu aja. Jadi sekarang kan sebenarnya dengan adanya zonasi itu membuat sekolah itu tidak ada lagi yang istimewa kan, mau pinter mau enggak dekat sekolahnya di situ maka akan masuk SMA 2. Kalau dulu kan SMA 2 menjadi SMA favorit ya, walaupun mungkin sekarang masih ya, tapi kalau dulu kan semua orang pinter masuk situ kan seleksi dari NEM. Kalau sekarang mau pinter mau enggak dekat sekolah ada ya, pokoknya kesempatannya sama, nggak ada tes kan kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman kelas 9 sekarang gimana caranya masuk SMA 2 ya itu tadi pertaruhannya ada 4 ya kan, jelas kalian yang 5% nggak mungkin kan karena mau orang tua udah kerja di sini udah tinggal di sini, berarti tinggal zonasi, prestasi dan afirmasi. Nanti ya kita undang zonasi sih ya, paling aman ya. Kita undang ntar yang zonasi, jalur prestasi, jalur mana lagi ntar afirmasi, ntar kita coba cari ntar ya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Pertanyaannya masih seputar sekolah dulu nih Kak. Kalau apa sih keunggulan dari misalnya IC Jambi, apa sih keunggulannya? IC Serpong tuh keunggulannya apa sih? Keuntungan masuk IC itu apa? Kemudian keuntungan masuk NIPAM tuh apa? Wah itu. Kita mulai dari Kak Anati aja nih. Pas di screen-nya pas Kak Anati. Kalau di NIPAM tuh keuntungannya apa nggak? Untungnya sebentar, pikir dulu, agak susah. Ya, misalnya lebih mudah masuk ke universitas di PTN-nya. Ada itu nggak sih? Sebenarnya dibandingin sama SMA di Tangsel lumayan katanya. Cuman kalau menurut aku juga tetap susah. Kalau mau SNM ya, kalau misalkan mau jalur undangan ke kuliah itu sebenarnya enaknya Munir. Sekarang Munir itu banyak banget SNM-nya. Kalau di NIPAM lumayan susah. Cuman kalau di angkatan aku sama aja sih susah, cuman emang kebetulan nggak tahu kenapa SBM-nya lumayan banyak itu. Biasanya kalau misalkan di SBM-nya udah banyak, terus nanti performa anaknya di kuliah itu bagus, biasanya ditambahin kuota SNM-nya. Tapi nggak tahu ya sekarang kayak gimana. Gitu. Wow. Berapa persen jangan nanti yang dapat dari itu? Dari SBM. SNM. Berapa ya? Yang gak banyak sih, cuma beberapa. Ada lebih dari 10 nggak? Per angkatan? Enggak? Sekolah-sekolah ada. Banyak. Sekolah ada kalau nggak salah. Tapi ada sekolah masa di ITB kayak gitu, sekolah-sekolah bagus atau biasa?
ada, kalau di angkatan aku tuh ada yang SNM ITB tuh kalau nggak salah 2 orang. SNM ITB 2 orang. Terus sisanya SBM-nya kalau nggak salah 5 orang. Gitu. Oh bagus juga ya, udah masalah udah. Iya. Udah bisa nembus Soalnya SBM. kalau nggak salah di Tangsel itu kan SMA negeri yang favorit bisa disebutkan ya, SMA 2, SMA 3, kemudian 12, 7. 12 juga belum favorit sih. Iya, cuma pilihan yuk daripada 23. daripada SMA lain kan. Banyak sekarang di kita itu menyebutkan yang itu. SMA 6 malah jarang gitu kan. Ada yang Kan SMA 6. anak-anak kita jarang ada di Pamulang, kalau sekarang udah Banyak zonasi ya, paling pilihannya SMA 7, SMA 12, Karena zonasi sih. dua ya, karena zonasi jadi terakomodasi di situ. Kalau nggak 12 ke 7 ya 2. Gitu. SMA 9 kan juga ada, cuma beberapa yang 13. di 2 ya 40. Iya, 13 juga ada tuh. Hmm. Oke, kemudian dari Kak Idam. Gimana Kak Idam? Ini Kak Idam tadi lupa tadi. Kak Idam ini sekarang kuliah lagi di UB kan ya? Iya, di Brawijaya. Nah, ini jurusannya yang Jurusan luar apa, biasa. Dam? Nah, ini nih jurusannya nih. Dan psikologi. Waduh, ngikutin Burita. Bu Nunun. Belum. Idam dulu ada berita nggak? Gurita belum ya? Belum ada ya, belum merasakan. Oh, berarti. Kalau angkatan 10 masih merasakan berita kan ya? Masih. Karena itu tahun kedua saya jadi wali kelas tuh. Langsung ubannya banyak soalnya. Ada tuh uban. Kemudian sekarang tadi apa? Kak Idam gimana? Di Manice Jambi. Keunggulannya Di Jambi. apa? Keunggulannya apa? Nggak bingung ya, jelasinnya gimana? Ya kan kayak misalnya eskulnya banyak. Kalau di Nipam kan terkenal banyak tuh eskulnya. Oh, Banyak banget tuh. Kalau di Jambi apa tuh? kalau di IC Jambi itu tuh ekskul tuh sebenarnya dari anaknya sendiri, muridnya sendiri. Karena kita hidupnya cuman di satu angkatan kan 120. Jadi 120 kali 3 ya 360. Jadi 360 orang itu aja terserah tuh mau ngadain apa sih, lempar, iya apa aja, lempar lebing lah, mau apalah. Saya waktu itu inisiatif gitu, beli apa sih, bola rugby, main rugby, itu ada juga. Kita punya lapangan gede. Jadi kalau ekskul tuh ya terserah anak-anaknya sih, gimana, nggak ada ini sih, kayak ketetapan gitu, ekskulnya ada apa aja. Nggak kayak di Inhar gitu ya, beda berarti ya. Beda. Kalau di Inhar kan udah ada ekskulnya, sudah ditentukan oleh sekolah gitu kan. Dan itu kan aspirasi dari teman-teman semua mau sekolah apa gitu kan. Kalau ini murni berarti memang dari siswanya semua ya. Sepakat baru ngadain apa gitu ya. Kalau gurunya dari mana Kak? Nyari gurunya? Oh, guru-gurunya. Pelatih ekskulnya dari mana tuh? Kalau pelatihnya mah ya dari situnya aja sih. Dari guru yang ada misalnya. Kecuali misalnya kita ada mau lomba apa baru panggil. Oh gitu. Tapi kalau cuma buat main-main dong ya enggak. Kalau jam main ini juga agak jarang, Pak, cuma sore doang. Kalau enggak ya pas hari libur doang. Oh, berarti melepas kepenatan pelariannya ke kegiatan ini ya, eskul itu ya. Iya. Jam belajarnya tadi sampai jam 5 ya, Kak Idam? Asar aja. Enggak, asar tuh selesai. Habis itu baru sampai dari asar sampai mau maghrib itu kita mainnya di situ. Kirain gitu. Tarik napas gitu kan habis belajar. Istirahat dulu. Aduh gitu. Kan biasanya main ekskulnya Sabtu Minggu gitu. Oh, Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Kemudian lanjut ke Kak Aziza dan Kak Sabrina. IC Serpong apa nih? Kan soalnya denger kalau orang tua tuh ntar masuk IC ya. Masuk IC ya. Kayak itu. Gimana tuh? Kalau di Serpong, IC Serpong. Apa sih ininya? Keunggulannya. Masuk IC Serpong tuh. Aku yang jawab ya. Ya boleh dari Kak Aziza dulu. Kalau misalnya menurut aku keunggulannya itu walaupun diaman, tapi tetap akademisnya yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya kita agamisnya IC tuh ini apa sangat tua gitu, sebenarnya enggak. Jadi ya emang lebih menang di akademis banget sih.
kayak kalau misalnya tetap ada kayak apa tahfiz gitu ada, tapi itu kayak pilihan balik lagi ke anaknya mau nerusin tahfiznya atau enggak, maksudnya lulus dengan tahfiz 1 juz juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau nggak salah nggak ada ujiannya nggak sih, nggak ada ujian tahfiznya, jadi benar-benar murni yang sangat akademis banget gitu. Iya. Masya Allah, kebayang Kalau kalau IC Jambi ini bukan sih. Kalau tahfiz buat ini, kalau IC Jambi itu buat kayak misalnya kita izin keluar IB atau pesiar. oh gitu ya. Nah, jadi kan biasanya orang tuh suka ada nggak sih, kan di CS juga ada kan, kayak misalnya sebulan sekali kita bisa keluar balik gitu kan, pulang nginep. Berapa hari tuh biasanya, berapa Kita- hari? Semalam Kita bisa keluar tapi nggak sampai nginep sih kita. Oh di IC Oh, sama bisa. bisa nginep ya. kalau di Jambi ada sebulan sekali anak tuh ada dapat pulang semalam gitu. Semalam dari Jambi ke Serpong gimana Kak? Ya enggak lah, Oh, kalau enggak? saya nginep di rumah temen, Oh gitu. main kita main. Kirain bolak-balik pesawat pagi. Oh, takar duit Pak. Oh gitu ya. Main ke rumah teman berarti ya. Makanya nih mohon maaf Kak. Jadi dari 4 orang ini kalau pengalaman ketemu kan, ini logatnya ada beda-beda semua nih. Ada yang logat Sumatera, ada yang logat Jawa, ada yang logat Jakarta, ada yang logatnya logat ke Bandung-Bandungan gitu nih. Secara nggak sadar nih gitu. Wah, itu juga. Makanya ini Kak Aziz ngomong kok jauh banget ya. Idam ngomong bilang, waduh Sumatera banget ini. Wah, memang berpengaruh itu. Tadi gimana? Lanjut lagi Kak Sabrina, ada yang mau tambahkan nggak dari tadi yang sampaikan Kak Aziz? Ya sih, karena kita IC itu akademik banget, jadi kita gampang gitu lah buat masuk PTN-nya. Jadi kayak udah PTN tuh ngeliat lulusan IC tuh kayak udah wah gitu loh, padahal mah bisa aja. Cuman kita jadi lebih mudah aja buat dapat PTN-nya. Dapat kuotanya juga lumayan. Sama sih sebenarnya. Kak Sabrina waktu itu bukannya Kak Sabrina dapat di mana-mana ya selain UI? Kemarin dapat Sebenarnya ya dapat isunya Tapi kan- double degree loh di UGM loh, bukan ya? Enggak itu kan aku kan nggak dapat kuota SNM. Terus pas SBM UTBK ya itu nggak keterima. Terus jadi kalap sedih banget. Sedih banget, jadi kayak sangat bersemangat gitu loh buat pokoknya harus dapat PTN. Jadi kayak daftar ini daftar itu, jadi banyak deh. Terus alhamdulillahnya yang aku daftar itu keterima semua. Semua. Berapa PTN nggak? Mana aja nih? UB? Ada 5. Wow. Ada 5. Mana aja nggak? Ada mana lagi? Kan UI. UGM. UGM. UI, UGM, ITB, ITS, sama Undip. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Jadi kenapa memilih UI? Karena waktu itu emang pengennya di UI. Karena lebih dekat juga sih. Cuman pengumuman UI itu paling terakhir. Ujiannya juga paling terakhir kan. Jadi yang lain udah pengumuman, terus bahkan yang UGM udah harus bayar gitu kan, bayar UKT-nya. Oh, Kalau udah bayar dong? iya udah bayar. Masya Terus Allah. Mantap. baru besokannya pengumuman UI. Terus ya udah jadinya kebayar 2. Oh, Terus itu itu ya, isunya Iya double sampai degree ya? sekarang sampai kemarin tuh kayak ternyata masih kedaftar jadi mahasiswa UGM. Wow, iya. Jadi ya Di gitu UGM jurusan apa, Kak Sabrina? PWK, perencanaan wilayah kota. Oh, kalau di ITB? ITB MIPA. Wah, ITB BIPA ya, Masya Allah. Kalau di Undip? Aduh. Undip PWK juga. Wah, tapi ternyata jatuh di UI. Itu jurusan apa sih? UI jurusan apa? Teknik lingkungan. Teknik Oh, lingkungan. teknik.
Ini orang sebenarnya teknik. bingung. Sebenarnya bingung juga waktu itu pas masih SMA, bingung mau milih jurusan Ngambil apa. gitu ya. Tapi pengennya UI. Pokoknya harus di UI. Uish, doanya itu ya. Ya Paket udah. pokoknya ya doanya. Doanya. Oke. Nah, udah. Allah, keren-keren ini semuanya. Kemudian saya ini deh, Pak Fajar buka pertanyaan dulu buat teman-teman semua. Karena nanti setelah ini pertanyaannya itu berkaitan tentang hal memorable ya di Inhar ya. Ini deg-degeser ini mendengar. Tapi sebelum itu Pak Fajar mau buka pertanyaan bagi teman-teman semua angkatan CSGO angkatan 16. Bagi ada yang mau tanyakan boleh di chat ya, chat di kolom chatnya. Karena waktu kita terbatas juga nih, tak khawatir ntar tiba-tiba azan gitu kan. Karena nih para narasumbernya luar biasa nih kesibukannya nih. Makanya terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan memenuhi undangannya nih. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Yang mau ditanyakan? Silakan di kolom chat ya. Kolom chat. Kalau ada pertanyaan, berarti kalau tidak ada, sambil nunggu pertanyaan teman-teman semua, berarti saya akan, Pak Fajar akan coba lanjut ke pertanyaannya tentang keinharan. Keinharan. Jadi selama tadi sudah SMA-nya, kemudian harapannya tadi sudah pengalamannya, kemudian tadi secara tidak langsung ada pesan-pesan sih, pesan-pesan ketika teman-teman nanti yang angkatan 16 ini bagaimana di SMA-nya. Tapi kita flashback sedikit tentang pengalaman di Inhar nih. Pertanyaan dari tim nih. Perubahan apa yang kamu alami dari SMP kemudian lulus sampai sekarang? Perubahan apa? Kalau tadi bahasnya ketika ingat Inhar tuh ingat apa Kak? Dari Kak Sabrina dulu deh. Dari sisi apanya nih? Ya, kalau ketika ingat Inhar ingat apa gitu? Ingat masjidnya kayak apa itu? Atau yang lainnya? Ingat apa ya? Ingat guru-gurunya. Woi. Kalau di Inhar bisa dekat sama guru. Kalau di IC nggak ada yang kenal. Maksudnya nggak ada yang gurunya, nggak ada yang dekat gitu. Sama Pak Awai gitu. Pak Awai doang. Kan sama Pak Awai guru paling santuy. Woi. Siswaan. Oh, kesiswaan ya? Kan sama Pak Awe enak ngobrolnya gitu. Kemudian tadi ada yang mau di-spill tadi apa tuh? Tentang segi apa nih? Berarti di Inhar ingat apa nih Kak? Ada momen apa yang diingat di Inhar? Apalagi? Apa ya? Kalau di Inhar lebih berprestasi aja sih daripada pas SMA. Ya. Ding, ding, ding. Kalau Kak Aziza? Ya sama karena prestasi kita putus SMA. Pas SMA gak punya prestasi. Ya kan saingannya luar biasa juga kan. Gitu. Saingannya luar biasa. Waduh, perjuangannya juga luar biasa. Tapi bener gak sih kalau di IC itu ada sistem eliminasi ya? Ada nggak sih, bener nggak? Mau fun fact? Sebenarnya Ada nggak sih? bukan sistem eliminasi gitu sih Kak. Maksudnya kalau dia udah nyerah, gimana ya? Jadi ada kebetulan kita punya teman satu itu orangnya sekolah sama aku pas kelas 10 itu. Dia tuh mungkin kan pressure juga ya Kak. Maksudnya ketika kitanya dulu SMP tuh sangat berprestasi, rankingnya pasti 1, 2, 3 paralel, dan ketika masuk ke IC tuh rankingnya tuh beneran yang rendah banget gitu, dan mungkin dia kaget gitu. Dan dia kayak nyerah, jadi dia kayak pas waktu disuruh remedial dia nggak mau, dibantu sama guru juga, dideketin guru juga dia menolak. Iya kan, padahal kalau misalnya guru remedial kita masih mau tuh pasti dibantu sama gurunya gitu. Tapi dia beneran udah nolak semuanya, dan dia akhirnya bukan eliminasi, jatuhnya dia yang keluar gitu. Sih pindah. Mundurkan diri gitu. Ya. Mundurkan diri ya. Oh, berarti bukan sistem eliminasi ketika nggak
sampai segini berarti langsung di nggak mungkin deh. gitu sih Kak, maksudnya nggak mungkin, maksudnya pasti ya selama kita remedial, bahkan aku merasa aku remedial sampai re juga nggak lulus tapi alhamdulillah tetap lulus gitu. Alhamdulillah. Iya, saya juga pernah sampai remedial ke rumah ininya gurunya. Ya, itu Masya udah kayak Allah. Kalau gurunya di IC Jambi ada mesnya apa? Kayak di IC Serpong ada mesnya tuh belakang ya? Ada rumah Pak, jadi di setiap gurunya itu dikasih rumah di belakang. Jadi kita kalau misalnya butuh pelajaran tambahan bisa nyamperin ke rumah gurunya. Berarti 24 jam ya? Ya. Bisa melayani ya? Oke. Kemudian tadi kalau nilai atau value apa sih yang teman-teman ingat? Tadi belum ya? Kak Anati belum. Apa tadi tuh? Lupa kan saya. Apa sih yang Kak Anati ingat? Kalau Inhar ya, ini sih kalau menurut aku pertemanan di Inhar tuh awet, ya nggak sih? Long lasting kayak, gitu ya? Banyak juga maksudnya di angkatan kita nggak cuma aku juga masih ada yang deket sampai sekarang. Terus juga banyak juga yang ternyata masih mainnya tuh sama anak SMP gitu, sama teman SMP. Sama itu lagi gitu kayak. Besti-bestinya gitu lagi gitu. Oh iya. Oke. Kalau Kak Idam apa? Kalau yang paling saya ingat tuh ininya fotografi. Saya pertama kali fotografi di SMP. Iya. Iya. Paling sering saya kerjain ya Idam. Jadi model apa? Oh iya. Iya. Saya kerjain. Pokoknya ini alumni fotografi tuh tahu tuh eskul fotografi ketika sama saya itu nggak jelas kan ya. Makan, foto enggak, foto model. Nah, kalau sama Pak Air keren lah, ada hasilnya gitu kan. Kalau sama saya kan ya gitu-gitulah. Alhamdulillah sekarang tidak megang eskul lagi fotografi. Sudah banyak ada Pak Air ya. Pak Air masih ya sama Pak Wahyu. Kemudian, nah tadi kalau yang mana nih Bu? Pertanyaannya banyak banget sebenarnya. Perubahan apa yang kamu alami dari SMP tadi yang sampai lulus, kemudian nilai kalau value-nya yang kakak-kakak ingat tuh di Inhar tuh yang sampai membekas sampai sekarang tuh ada nggak sih? Value apa, nilai apa? Kan tadi ada apa namanya pertemanan masih solid lah, long lasting pertemanannya. Kemudian kalau value yang lainnya, yang Inhar coba kalau menurut saya yang ditanamkan ke teman-teman semua yang teman-teman ingat tuh apa gitu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada nih. Kalau Idam, coba dah, apa dah? Kalau saya ini Pak, karena dulu tuh ada pembatasan putra putri kan. Jadi dibawa ke IC jadi biasa gitu. Karena dia ada kayak gitu juga batas putra putri. Gitu aja sih. Itu aja. Yang lainnya nggak ada dong. Sedih. Ya sampai akhirnya saya masih jomblo sampai sekarang jadinya. Iya. Single, jangan jomblo. Masih single lillah. Siap. Kalau Kak Anati? Ini sih kayaknya agamanya gitu. Soalnya kan kalau di SMA, aku di negeri itu tuh cuma ada satu agama. Terus biasa banget gitu loh kayak aku SD belajar itu gitu. Jadi kayak di Inhar tuh kayak banyak banget yang baru tentang agama gitu loh. Maksudnya belajar agama itu di Inhar gitu. Jadi kayak ya udah lumayan gitu loh buat vokal. Jadi nggak yang aneh-aneh gitu. Itu sih. Itu ada yang membekas lah ya, gitu ya. Alhamdulillah. Wah, lega juga ya kadang dengerin. Kalau Kak Sabrina sama Kak Aziza apa nih? Ini sambil nunggu pertanyaan teman-teman semua. Ini jarang-jarang loh. Ini bisa dihubungi loh. Ini luar biasa sibuknya nih. Jadi kalau teman-teman yang kelas 9 jangan sampai nggak nanya ya. Atau nanti boleh di-mention kali ya. Ada Instagramnya. Di-add dan tanya DM sendiri masing-masing. Gitu. Kalau Kak Sabrina sama Kak Aziza gimana? Ada value atau nilai yang membekas? Wah ini selama di Inhar. Kemudian sampai sekarang masih kerasa, oh iya nih belajar gitu. Ada nggak? B aja jangan-jangan. Ada nggak? Sabrina coba, Kak Sabrina.
Iya paling sama kayak Nati sih kan, kita belajar agamanya jadi pas di IC nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kosong banget gitu, udah apa ya, udah tau lah dasar-dasarnya. Terus tadi juga yang apa, ikhwan akhwat itu di IC kan benar-benar apa ya, apa namanya deh, apa namanya, nggak boleh deketan lah gitu. Apalagi ya, udah sih paling sama, kurang lebih sama sih. Apalagi ya, kalau Kak Aziza? Kalau aku keingetnya pas tambahan bahasa Arab sih. Alhamdulillah sangat membantu. Falu itu aku alhamdulillah sangat membantu sampai Bisa kalau halus ya? mabok juga ya alhamdulillah. Wazan ya, aduh. Wah, perjuangannya berapa bulan dulu ada matrikulasi ya? Bahasa Arab tuh ya. Persiapan buat ICA dulu berapa lama ya, Kak? 2 bulan. 2 bulan. Pokoknya kalau nggak salah mendekati sih Kak. Oh, Dan terus belajar. kasih modul, alhamdulillah disupport, dikasih modul tebel banget. Iya. Luar biasa. Kemudian itu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Aku manggil. Wah, ada nih. Dikirim ke saya dong. Nggak kelihatan. Ada kan? Ya, boleh gedekan. Mata saya kurang awas nih. Jadi gini, dikirim. Oke. Sebentar ya, Kak. Nih. Matanya. Pertanyaan. Izin. Dari someone. Boleh sebut nama ya. Masih kelas 9 belajar mandirinya kapan? Kak, waktu masih kelas 9 belajar mandirinya kapan dan berapa jam? Sama tips belajar kakak-kakak gimana? Kan biasanya setiap orang beda gitu. Terima kasih banyak. Wah, belajar mandirinya kapan dan berapa jam? Waktu masih kelas 9. Dari Kak Anati deh. Berapa jam dulu pas kelas 9 belajar, Kak? Aduh, lupa jujur berapa ya? Tapi aku biasanya kalau tips belajar paling biasanya aku pagi sih, jadi lebih masuk gitu kalau pagi, terus kayak maksudnya nggak ada orang-orang, jadi kayak bisa fokus gitu, maksudnya nggak ada gangguan dari HP gitu kalau pagi-pagi. Aku lupa sih, kayaknya aku masih normal, maksudnya tidur jam 10-an gitu. Bangun pagi gitu ya? Bangun pagi, belajar pagi. Berarti pas dulu masih ikut les apa belajar sendiri, Kak? Kalau waktu SMP sendiri. Okay. Kalau SMA baru. Jelas ya. Wow. Dari Kak Idam pas kelas 9? Kelas 9 saya orang nggak suka belajar ya. Jadi lebih ke ini. Kalau les ada ikut les sore itu karena ya ikut aja sih gitu mah. Ikut aja ya, syarat ya. Disuruh orang tua ya. Wah. Sama saya orangnya nggak bisa belajar, Pak. Jadi harus dipaksa gitu. Nggak bisa belajar masuk UB gitu ya. Wah. Otak saya kejut-kejut ini. Biasanya apa sih yang orang-orang kan biasanya kalau lagi ujian tuh, lagi ujian kan suka ada pada ngumpul tuh. Nah, baru saya nimbrung di situ. Wah. Biasanya tipe-tipe orang yang suka ngintipin catatan teman. Kalau saya nggak pernah nyatet juga. Luar biasa, legend nih. Terus kalau pas kelas 9 ada under pressure gitu nggak sih, Kak? Kak Anati sama Kak Idam? Kelas 9 tuh? Iya, kelas 9 ada nggak? Kan dulu masih UN ya? Ada dibayang-bayangi nggak? Wah, takut nggak lulus gitu ya dulu ya? Lulusnya berapa sih minimal dulu? Lupa saya juga. Kayaknya paling bingung ini sih, takut salah SMA atau enggak kayak bingung nyari SMA gitu. Oh iya gitu ya. Kalau Kak Idam? Kalau UN jangan tiru saya lah.
Soalnya saya karena IC kan udah pengumuman duluan ya. Nah jadi saya nggak niat UN. Oh iya. Entahlah tuh. Karena dulu keputusannya beda ya. Ada UN itu sebagai kelulusan, standar kelulusan. Ada kemudian UN itu hanya buat ijazah aja ya. Pas idam gitu kan ya? Iya buat ijazah doang gitu. Buat ijazah saja. Jadi aman. Kalau Kak Sabrina dan Kak Aziza, belajarnya gimana? Pas kelas 9? Aku dulu. Kalau aku lebih merhatiin guru di kelas sih. Jadi sama kalau misalnya ujian, aku juga kayak idam yang tipe-tipe misalnya temen ngumpul di dekat tangga atau di dekat kelas, terus nanti aku JB, terus nanti bacain catatannya, dan biasanya itu yang kebanyakan tuh keluar. Karena aku juga sebenarnya sama, aku juga bukan anak yang rajin belajar, bukan. Ya belajar kalau ada tugas, ya udah. Alhamdulillah. Kak Sabrina gimana? Paling ya belajar pas malam lah, tapi nggak sampai begadang sih kalau pas SMP. Terus kalau di kelas, kalau misalnya ada yang nggak ngerti langsung nanya. Terus bahkan sampai di rumah kalau misalnya lagi misalnya ngerjain tugas, terus ada yang nggak tahu tuh langsung nanya ke gurunya. Soalnya dulu kan aku lumayan deket lah sama guru. Kak Fajar kan pernah saya tanya kalau misalnya langsung ditodong ya. Tugas samperin ke rumah langsung. Kisap ya. Dulu sama Aski sama Jijah juga dulu ya. Nyamperin ke rumah minta kayu. Enggak kayu. Yang buat kampanye dulu, Iya, minta kayu coba sampai nyamperin ke rumah. Wah, ya itu. paling gitu sih. Terus kalau misalnya ujian, biasanya kita ini nggak sih di aula kita ngumpul sebelum ujian, terus kita kayak bahas-bahas dulu apa yang udah kita pelajarin. Biasanya sama teman-teman gitu sih. Terus nanti pas udah selesai ujian kita bahas lagi. Nah ini ya nggak sih Nak? Jess? Iya heboh banget ya. Ini Pokoknya kita paling heboh gitu. Iya. Teriak-teriak jawabannya salah. Jawabannya ini gitu kan. Wah, ingat banget tuh gebuk buku sampai konfirmasi ke gurunya. Pak, ini yang bener yang mana? Gitu. Gitu. Iya. Ada kelas 9 kayak gitu ada juga sih. Oh iya, masih tradisi masih ada seperti itu. Dulu tuh biasanya paling ramai tuh kalau di saya tuh ini pelajaran pajam tuh. Kenapa tuh pelajaran pajam tuh? Ada orangnya kayak ini, sampaikan saja orangnya. Pokoknya kalau SKI tuh pasti harus kita ngeprint PPT. Oh. Dulu nilainya bagus apa enggak sih SKI? Kalau saya karena PPT teman saya lengkap, saya bagus. Oh, alhamdulillah, insyaallah. Oh begitu ya, masya Allah nih. Kelas 9 mau berkomentar pelajaran SKI susah apa enggak? Gampang, oh iya. Alhamdulillah. Tadi mana? Kemudian pertanyaan ke selanjutnya, apa yang harus persiapkan sebelum SMA agar tidak shock setelah masuk shock kultur berarti? Yang perlu dipersiapkan apa Kak? Dari Kak Aziza sama Kak Sabrina nih. Kak Aziza apa yang perlu dipersiapkan biar nggak shock? Ya salah satunya ikutin acara ini ya, biar nggak shock. Kan ada spoiler. Kita nggak nge-spill banyak kok, pasti tetap bakal ada pasti ada ya. Ya, mental sih pasti. Maksudnya pasti Inhar sama sekolah luar tuh ada yang beda. Aku nggak tahu kalau aspeknya Inhar sekarang gimana, karena dulu Inhar sangat lemah lembut ya istilahnya. Jadi itu beneran yang ngebekas banget di aku, karena aku biasa kayak di rumah ngebut-kan, tiba-tiba di luar gitu. Pas di IC ya? Wah. Iya. Tapi ya itu bakal jadi biasa, maksudnya pas waktu kuliah juga bakal ketemu kayak gitu, dan itu udah jadi kayak suatu hal biasa. Iya. We have maksudnya to face it kan? Harus ya hadapi gitu. Iya, ya nikmati aja, just enjoy everything ya. Wes, siap. Oke. Kak Sabrina ada nggak? Tapi ini sih motivasi harus kuat. Nah, ini misalnya kita selanjutnya. Misalnya kita mau sesuatu, kalau kita mau sesuatu kita harus harus kita usahain sebagaimanapun biar dapat sesuatu yang pengen kita dapetin itu. Sama jangan lupa habis kita usaha, doa sih paling penting. Doa tuh bener-bener kayak manjur banget sih. Dulu pas
aku mandiri buat PTN itu kayak banyak banget doa deh pokoknya. Jadi bisa dapat keterima itu gara-gara doa juga. Jadi jangan lupa motivasi sama doa. Siap. Boleh tambah satu pertanyaan lagi nggak? Motivasi Kak Azira sama Kak Sabrina apa? Bisa sampai di posisi saat ini. Wah, pertanyaan yang sama juga ya buat Kak Idam dan Kak Anati. Cuma Kak Azira dulu tadi motivasinya apa sih? Bisa sampai di posisi saat ini. Ya. Masih sesimpel ridho orang tua asik. Tapi aku beneran percaya itu banget sih. Karena aku pas satu IC itu aku masuknya bukan masuk kayak Sabrina yang pas satu pengumuman namanya langsung ada di itu, kan aku masuknya cadangan. Itu tuh beneran yang bikin ketar-ketir dan aku nggak tahu kenapa. Jadi pilihan SM aku tuh cuma 2, kalau nggak di sini ke Solo. Dan pas saat itu aku nggak tahu kenapa aku belum siap buat pisah sama orang tua gitu. Kalau misalnya di IC kan orang tua bisa jenguk aku walaupun realitinya tidak semudah itu. Tapi ya tetap aja jadi pas aku inget banget pas terakhir hari terakhir pengumuman itu sebelum zuhur gitu, aku duha, terus aku nangis terus nggak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki, ibu langsung WA gitu. Tadi ibu ditelepon gitu, terus kayak udah, padahal aku udah nangis. Ini coba ini teman-teman tahu nih, orang tuanya Kak Azia nih, wah ngomongnya lemah lembut, masuk IC langsung gue dibentak-bentak gitu ya. Oke Kak. Oh iya, Kak Sabrina gimana? Motivasinya apa? Mau apa ya motivasinya? Ya kalau misalnya kita apa ya? Paling ini sih bahagiain orang tua. Terus kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak sekolah atau nggak kuliah, terus kita mau ngapain nanti? Pas sudah gede kita nggak bisa apa-apa, takutnya gitu. Apa ya, lebih ke masa depan sih. Mikir how to next, jadi harus bisa apa gitu ya ke depan ya. Ya pokoknya harus bisa survive buat nanti di masa depan. Oke. Kita ke Kak Idam dan Kak Anati. Kak Anati, tadi hal yang harus dipersiapkan ketika masuk SMA biar nggak terlalu shock apa, dan motivasinya apa sampai di posisi saat ini. Kak Anati gimana? Biar nggak terlalu shock apa ya, kayaknya nggak apa-apa sih, maksudnya kayak asal nanti juga pasti semua orang bakal ngalamin shock gitu loh. Terus ya udah nggak apa-apa, jalanin aja, seru kok. Wah seru. Seru aja, diasikin aja. Wah diasikin. Terus kalau motivasi sama sih kayak Sabrina, kayak ya udah mikirnya kan udah mau lulus, amin insyaallah. Terus kayak ya pasti nggak mungkin, ya itulah, harus bisa survive lah sekarang tuh lagi zaman susah. Dan itu sih. Wah, udah pada dewasa semua ya. Aduh. Kak Idam gimana? Ingat dulu pas SMP-nya soalnya. Sekarang udah keren. Kak Idam gimana? Kalau untuk persiapannya, siapin mentalnya. Wah. Mentalnya. Nyiapin mentalnya gimana, Kak? Tips and triknya. Ya terbiasa untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Gitu. Waduh. Ya. Karena kan kayak misalnya saya di IC itu banyak banget. Pokoknya pasti tekanan awalnya itu pasti banyak banget. Kayak ngerasanya gua ngapain sih masuk di sini gitu. Ngapain sih di sini. Nah, tapi nanti kalau lihat sisi lainnya, lihat ngelakuin hal lainnya itu bisa gitu. Dan lakuin aja hal yang pengen lu lakuin sekarang juga gitu. Dalam banget. Motivasinya apa, Kak? Kalau motivasinya itu nikmatin aja. Dinikmati itu. Iya, dinikmati aja. Pengen ini. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Tentang cara kakak-kakak manajemen waktu antara tugas, belajar, atau aktivitas yang lain sehingga bisa membagi waktu dengan baik. Cara manajerial waktunya gimana? Nah, dari mana nih? Nah, dari Kak Idam. Ini saya gimana bergantung sama hostnya nih. Kak Idam gimana? Oh, kalau saya di ini ya, di IC aja ya.
kalau di IC kan saya cukup padat karena organisasi juga. Jadi kita tuh fokus selama di kelas, fokus selama di kelas gitu. Jadi apa yang misalnya lu nggak tahu atau apa langsung tanyain aja di kelas gitu. Jadinya ketika saya misalkan saya jarang ngulang tuh karena sibuk organisasi, jadinya ya udah fokus aja di kelas itu, nanti keinget aja itu di otak. Iya. Emang dulu biasanya pulang berapa lama sih Kak? Apanya? Pulangnya berapa bulan sekali apa berapa tahun sekali pulang? Berapa tahun sekali? Pulang kalau hari besar doang. Oh, hari besar. Kayak misalnya Idul Fitri pulang. Nah, itu baru pulang. Jarang. Bulan puasa berarti masih di Jambi ya? Iya, bulan puasa setengah di Jambi, setengah baru pulang. Oh, baru pulang. Mirip-mirip ya. Oke, kemudian Kak Anati, manajemen waktunya nih, apalagi sekarang kan, waduh, luar biasa padat ini. Iya, maksudnya sekarang juga aku masih belajar gitu loh, gimana cara biar bisa manage waktu. Cuman kalau dulu waktu menurut aku yang lumayan, yang paling distraksi itu dari HP. Jadi kayak kalau mau yang ngelakuin sesuatu ya jangan multitasking. Habis itu kalau bisa dimatiin gitu lah HP-nya biar bisa fokus. Terus ya udah kayak mungkin kayak hari ini harus ngapain gitu. Kalau misalkan aku kuliah gitu sih, kayak harus ada kayak to-do list-nya gitu. Gini gitu. Siap. Oke, coba saya rangkum dulu berarti nih. Berarti kalau Kak Idam, kita bagi fokus ketika di suatu tempat di kelas, berarti kita fokusnya ke kelas, dengerin pelajaran, jangan mikirin yang lain gitu ya. Kemudian kalau kegiatan lain ya sudah, berarti fokusnya ke kegiatan itu, jangan di-distract ke pikiran yang lain. Kemudian kalau Kak Anati berarti lebih manajerialnya, lebih to-do list-nya harus jelas, harus mau ngapain, dan mencoba menjauhi hal-hal yang membuat distract itu ya, kayak handphone. Wih, luar biasa. Kemudian Kak Sabrina dan Kak Aziza, apa nih? Manage waktunya gimana? Kak Sabrina? Aku dulu. Oh yaudah. Siapa dulu? Ayo. Ya, kamu dulu. Ya udah. Kak Aziza, yuk. Ya udah. Kalau aku based on sepupu aja yang juga sama-sama masih sekolah nih. Karena aku tahu ya pasti berat sih buat anak sekolah, apalagi anak kuliah aja buat untuk daring itu aja juga udah berat. Apalagi anak sekolah yang maksudnya belum selesai gitu kan untuk masa pembelajarannya. Kalau aku lihat sih mungkin ini ya kalau sekolah pas waktu sekolahnya, pas jam-jam sekolahnya, sekolah aja dulu, maksudnya jauhin dulu kayak HP, kayak kata Anati tadi, fokus dulu ke pembelajarannya. Terus selama waktu misalnya kalian ngebatasin misalnya sampai jam 12, aku nggak tahu kalau di Inhar sampai jam berapa sekolahnya, misalnya sekolah sampai jam 12, terus nanti ngebatasin kalau normalnya kita sekolah, kalau offline kan sampai jam 3, nanti berarti dari habis zuhur sampai jam 3 nugas atau ngelakuin, pokoknya masih tentang hal-hal yang berhubungan sama sekolah ya. Walaupun pasti nanti kalau online ada distraction kayak misalnya ibu minta tolong lah, atau diminta tolong hal lain, itu pasti ada, aku tahu kok. Jadi ya maksimalin kalau misalnya punya waktu buat sekolah atau belajar, ya maksimalin dulu di situnya. Oke. Kak Sabrina? Kalau tadi kan udah ya, kalau untuk masa-masa sekolah. Kalau masa kuliah, jadi pas ospek itu, pas awal masuk kuliah itu tuh cutting-cuttingnya tuh kayak ngajarin kita tuh buat bikin Google Calendar gitu. Jadi kegiatan kita apa aja sehari di list. Tapi ya nggak semuanya sih. Jadi pada akhirnya kayak cuman kegiatan-kegiatan yang penting doang kita masukin ke Google Calendar. Apalagi sekarang kan online. Kalau online itu kan banyak kegiatan yang kayak nabrak gitu. Misalnya udah ada plan A, terus tiba-tiba berubah jadwalnya jadi nabrak ke jadwal lain. Nah itu kan jadi kita harus nyatet dulu misalnya di Google Calendar
Terus kita misalnya ada yang bentrok tadi, terus kita tuh harus apa ya, prioritasin yang lebih penting. Misalnya ada kegiatan ini tapi nabrak sama kegiatan lain, yang lebih penting kita yang lebih nggak penting kita apa ya, misalnya reschedule lagi atau gimana. Itu sih paling, sama kita paling ngikutin rutinitas yang udah ada aja. Cep. Oke, wah luar biasa sekali per ini ya. Masukan buat teman-teman semua nih, CSGO nih. Jadi kalau tadi sudah to-do listnya fokus, kemudian dan berusaha konsisten ya, istiqomah. Harus apa yang jadi prioritas utama, mana yang kurang, dan akhirnya di reschedule gitu ya. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Habis. Ada. Ini kalau boleh tahu, Kak Sabrina lagi di mana sekarang? Lagi di kampus, Kak. Oh, lagi di kampus. Kak Aziza lagi di mana? Aku lagi di Solo. Lagi di Solo. Kalau Kak Anati? Lagi di rumah. Di rumah. Rumahnya di mana, Kak? BSD. Mau didatangin sama ini CSGO nih. Kak Idam di mana? Alhamdulillah masih di rumah. Rumahnya di mana? Di mana? Tangerang, Gading Serpong, Tangerang. Oh, Gading Serpong. Wah, ini jauh juga dulu nih. Berangkat pagi ya, Dam dulu deh. Iya, pagi saya. Apalagi kan Osin kan. Oh iya. Osin Jagain depan gerbang arahnya. Ada apa sih, Pak? Terima kasih. Oke, teman-teman semua, karena sudah tadi di Solo sudah azan 11.47 tadi. Dengar Kak Aji yang ngomong sudah azan di sana. Jadi kita juga sebentar lagi akan masuk waktu zuhur di daerah Tangerang Selatan. Jadi nanti kalau ada teman-teman di angkatan 16 ada yang mau nitip pertanyaan, bisa ke Pak Fajar atau bisa Pak Arif, tolong dicantumkan alamatnya sih. Ntar bisa diedit. Alamat ininya, alamat Instagramnya. Jadi kalau mau nanya-nanya bisa langsung tanya langsung, atau bisa nitip ke Pak Fajar, nanti bisa Pak Fajar teruskan pertanyaannya. Tapi kata terakhir apa ya? Minta tips ya? Tips apa tadi udah ya? Kata terakhirnya mungkin kata-kata mutiaranya, mohon Kak Sabrina, Kak Anati, Kak Aziza, dan Kak Idam dikeluarkan kata-kata mutiaranya, kata-kata ya motivasinya ya buat adik-adiknya nih yang angkatan 16. Dari Kak Sabrina nih. Saya ngikutin host pokoknya nih. Nampilnya mana itu nih? Kak Sabrina apa? Kata-kata mutiara. Ya Allah, udah kayak motivator nggak tuh? Ya kan sudah lebih berpengalaman itu kan. Nah, masukannya buat adik-adiknya gimana? Semangat terus. Gitu aja sih paling, semangat. Jangan lupa ikhtiar dan doa. Siap. Oke, Kak Aziza. Kalau dari aku ya sama sih, paling semangat sama enjoy aja, maksudnya jalanin semuanya. Maksudnya you're not alone, asik kan. Seangkatan orang, maksudnya kalau misalnya kita bisa survive, kenapa kalian tidak? Asik. Untung di sini ada Liverpoolian nih, bahaya nih ada Liverpoolian nih. Kemudian Kak Anati, kata-katanya apa ya, jalanin aja sih, jalanin aja, jangan lupa doa, terus nanti juga paling kelar sendiri, nggak berasa. Wah, siap. Menunggu takdir Allah ya, siap. Pasrah banget, enggak sih, nggak pasrah juga. Ya pasti ikhtiar kan ya, ikhtiar, doa, ikhtiar tetap kita maksimalkan. Kak Idam? Kalau saya ini ya, bahasa Jawanya tuh ada, yang penting yakin. Wih, kata ceweknya sih penting yakin. Oke, siap. Oke, ini Akid ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada kan? Ini pada malu-malu nih kan, santai, ngakak, pada ngakak ya. Begitu. Pelajaran SKI susah tuh, katanya susah. Ada yang komentar begitu. Ya memang susah tuh SKI. Tidak bisa dipungkiri ya. Oh, masih kerasa ya. Oke, tapi kalau buat yang 3 nih, Kak Sabrina, Kak Anati, sama Kak Aziza, santai-santai aja ya. Ini kalau ada ASKI ini seru banget nih. Susah. Oh, susah ya?
susah nginget nama-namanya, banyak banget. Oh iya ya, oke. Bagi sampai ke tahun-tahunnya tuh Susah, emang kejam memang. Kejam. Mudah-mudahan Pak Azam mendengar ini. Ada tuh Pak Azam, dengerin ya keluh kesahnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih kepada Kak Sabrina, Kak Anati, Kak Aziza, dan Kak Idam atas waktunya dan kesediaannya sudah mau direpotkan, mau berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua membekas di kita, jadi kita bisa move on ke arah yang lebih baik dan bisa survive di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Salam buat ayah bundanya di rumah, ayah bunda, bapak ibu apa ayah bunda ya, ayah bunda lah biar keren dikit. Salam buat ayah bunda di rumah, kepada kakak-kakaknya juga titip salam dari kami guru-guru. Mudah-mudahan ada waktu senggang bisa mampir ke sekolah, bisa nostalgia, atau bisa masuk ke podcast ntar. Ditunggu, sangat ditunggu. Pertanyaannya udah banyak kali ini. Ini karena waktu terbatas saja jadi sedikit ya. Itu, mari sama-sama kita akhiri dengan mengharap ridho dari Allah dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa foto dikit enggak? Foto nih ya. Udah kayak ini ikut-ikut ya, screenshot ya, Pak? Ya. Screenshot bisa enggak? Yang teman-teman yang di rumah bisa open kamera, kita foto. Yang di rumah kan gaya doang. Di itu Pak, di nya, yang view-nya, great view-nya, yang tadi. Nah, galeri. Nah, kan cakep. Ya, mana yang lainnya nih? Waduh, Bu Nurul on kameranya Bu. Baru dikit ya Allah. Mukanya Pak Arif aja. Iya, mukanya Pak Arif. Oke. 3, 2, 1, Pak Arif, jangan lupa print screen. Oke, senyum. Iya. Sekali lagi. Ya, muka saya paling kecil ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pak Zam santai Pak, santai. Terima kasih yang sudah hadir bergabung di sini. Terima kasih kakak-kakak juga. Ditunggu nanti di sini ya. Jangan lupa nanti kita schedulekan, jadwalkan kapan ke sini untuk berbagi lebih lama lagi. Ya, gitu ya. Ya Pak Bu ya. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman semua, silakan siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur dan jangan lupa habis zuhur ada KBM ya. Ini 2 jam nih Pak Fajar ajukan nih sama tim TI nih biar nggak belajar. Setelah zuhur nanti ada KBM, jangan lupa masuk join. Gitu, terima kasih.